Gereja Toraja Bukit Harapan itu adalah pecahan atau anak dari Kemah Tua Tatarakan. Kanan kairingku siman tingayo bukokku kerenai napo sulo sondong poma aku resumanga ada ote ada ana sangka ana banua kamsungan na buang matua bukuwa tabel kotimban tinayona anggen na to salibimbo sende parannu lante ada ana mingguan kaalara banua kamusuhan na buang matua bukuwa diumba amoto na batuban na ine mati kosikan kalumen maulai utong pendindoy at utong namamay bisara utong mangkalan ulit ken buang matua na umitang alalami mangkalan mata pekalito kaluluwan tao may disuang batara ulang kupongarara ako sa kukulaan buang kapatid atong kasangan na majelis gereja pa akan tiyanan na ulang kumakures makin ene mapole paralang kebangun na ulo beran na nurungan ni dan tukurean sumana susi Allah toteno manarannya to sang kutuban ne unggul lumata pekanin jetong doko dua balok mantia to sang kapelumban unggul lumata pekari unde padang mari ni takana penyanyian itu nyanyian jemaat nyanyian etnik 122 band dan Tuhan yang memungkinkan berdiri. Tuhan menyampaikan segala keluh kesah, persoalan dan pergumulan mereka di dalam gedung gereja ini. Setiap pribadi mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan beroleh lawatan pertolongan dari Tuhan. Karena itu saudara-saudara, dengan mengucap syukur kepada Allah Tritunggal, Bapa Pencipta, Kristus Penebus, Roh Kudus pemelihara kehidupan kita, saya menhabiskan gedung gereja Toraja Jemaat Bukit Harapan Tarakan ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Dendang Tuhan namo inde inan pebangunara ala kokosan petayangan lami rondongkan soal asal siala mirinding balakan gelok yakipot kita naik di Banua akan usungan lamin timo dio di kayo makara ini lansangan napuang matua amde Yesus semuanya ada puang penamasa. Yesus
perkembangan dari gereja para jemaat Bukit Harapan ini, walaupun dari anggota jemaat 90% adalah petani, tapi karena rasa cintanya kepada Tuhan sehingga dalam membangun gereja itu mereka sangat antusias membangun suatu komitmen untuk membangun gereja, walaupun ya bersusah payah dalam melakukan kerja bakti mengayak pasir di kerikil di sungai, tapi mereka tidak lelah. Anak-anak dari anak-anak sekolah minggu sampai pemuda, orang tua, pendeta, ketua panitia semua bahu untuk melakukan pekerjaan gereja, sehingga gedung gereja pada saat ini kita resmikan dengan baik. Dan walaupun jemaat sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi kami tidak merasa bahwa ada beberapa bantuan misalnya dari pemerintah Kota Tarakan, dari pemerintah provinsi, dan ada donatur-donatur beberapa orang yang memang berkerinduan untuk membantu jemaat di sini untuk membangun gereja. Berapa tahun Pak akhirnya bisa terbangun gereja ini Pak dari perjalanannya? Kalau perjalanan dari kan gedung gereja ini sudah 2 kali diganti. Oh. Ya, yang gereja pertama itu gereja kayu. Itu diganti pada tahun 2010, baru kita lakukan pelengkapan pertama gedung baru ini. Karena gedung gereja yang lama itu sudah tidak memadai lagi untuk dijadikan tempat pengajian karena banyaknya anggota jemaat, sehingga majelis gereja, anggota jemaat dan panitia pembangunan sepakat untuk membangun gedung gereja yang baru dengan ukuran 12 kali 26. Itu yang baru sekarang itu. Jadi mulai dari tahun 2010 diletakkan pembangunan sampai sekarang membangun gedung gereja ini. Berapa banyak Pak jemaat untuk gereja ini sendiri Pak? Sekarang 230 kakak ya, seri ya 230 kakak ya, sekitar 1.000 lebih jiwa sekarang. Mungkin ada tanggapan sendiri Pak dari jamaah dengan adanya gedung ini Pak. Bagaimana tanggapan mereka hingga akhirnya ada gedung yang mungkin dikatakan megah lah Pak saat ini? Kalau tanggapan jemaat ya mereka ya sangat bangga dan sangat berterima kasih kepada Tuhan, karena walaupun kita mampu melaksanakan pembangunan, kalau Tuhan tidak ada pihak kita tidak akan mampu kita melaksanakannya. Itu anugerah Tuhan untuk kita Ya, mungkin ada sedikit pesan Pak untuk jemaah bagaimana agar untuk merawat ini ke depannya seperti apa Pak? Karena ini sudah diberikan, sudah ada gedung pembangunan. Nah, mungkin sedikit pesan Pak terhadap jemaahnya Pak. Ya, kalau kami dari generasi yang tua-tua sudah ini ya, kami berpesan kepada anak kami bahwa bangunan yang kita sudah bangun ini supaya bangunan ini bisa dirawat dengan baik, dipelihara dengan baik, supaya bisa berjalan dengan baik. Dan mungkin ada yang sampaikan dari ketua panitia, dan beliau juga adalah wakil ketua majelis gereja. Mungkin ada tambahan Pak untuk pesan-pesan terhadap generasi mudanya Pak, bagaimana merawat gereja ini ke depan Pak? Seperti yang disampaikan oleh dalam khotbah oleh Bapak Pendeta Dr. Albert Hamdi tadi, bahwa gereja adalah sarana bagaimana untuk membimbing anak-anak kita ini supaya mulai bertumbuh dalam iman. Jadi harapannya bahwa sekolah minggu ini kita bimbing benar-benar pertumbuhan iman mereka. Karena di sini juga anak sekolah minggu itu sekitar 300 lebih. Jadi ada pengasuh sekolah minggu, guru sekolah minggu kita tetapkan untuk mengasuh anak-anak kita itu supaya benar-benar bertumbuh dalam iman. Nah, dengan harapannya bahwa siapa lagi yang untuk melanjutkan gereja ini kalau bukan anak-anak kita. Olehnya itu mereka dibimbing bagaimana untuk merawat, bukan saja nyewanya gedung ini, tetapi kalau tidak dirawat dengan baik kan sia-sia juga. Olehnya itu ya, mulai dari kecil kita tanamkan supaya bisa merawat. Mulai dari diri kita sendiri, bagaimana kita merawat ini supaya pengeluaran biaya yang tidak sedikit ini tidak akan sia-sia. Dan juga kita berharap jangan sampai gedung yang mewah ini hanya datang 2-3 orang beribadah, kan sia-sia saja. Jadi kita himbau, kita harapkan kepada semua warga gereja, kalau bisa ya, setiap hari Minggu, setiap ibadah-ibadah kita penuh dalam gereja. Karena apalah gunanya kita bangun gereja semewah ini
siap untuk datang ke sana. Seperti